Oke, kembali lagi di YouTube saya. Setelah sekian lama tidak upload, akhirnya upload lagi. Dan sekarang kita mau ngobrol-ngobrol tentang otomotif, khususnya mobil. Sini ada Echen, ada Papa juga. Halo. Nah, jadi kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang mobil yang banyak diminta di Instagram. Khususnya Instagram saya, yaitu Mercy W124 yang lagi kita naikin sekarang. Oke, jadi basicnya kenapa jadi suka mobil sebenarnya dari dulu itu aku emang suka otomotif, suka mobil, khususnya karena basicnya itu papa sama mama emang dari dunia otomotif juga, dan emang jadinya nurun ke anak-anaknya ya Pak. Iya, memang pada awalnya bahkan dari zaman kakeknya Stanley Oke, itu udah dari kakek aku juga dulu mobilnya Subaru GSR. iya, tahun coupe berapa? dia tahun 73. Tahun 73. Jadi papaku dulu kecil naiknya Subaru Coupe 73, tahun 73. Iya, Biasa di GSR. sini di Indonesia lebih dikenal dengan Subaru Leon Coupe. GSR Leon. Build up dari saat Jepang. itu. Nah. Itu mobil contoh yang mau dimasukin PT Insan Apollo ke Indonesia, dan itu cuma mobil satu-satunya mobil yang dipamerin contoh. Jadi itu kayak prototype-nya. Setelah itu baru ada yang buat massal. dibuat massal di untuk Indonesia. pasaran di Indonesia. Itu Subaru yang warnanya putih, atasnya itu hitam vinyl. Jadi dia two-tone gitu ya, atapnya. Two-tone. Atapnya hitam ya? Iya. Hitam vinyl. Itu masih CBU Jepang, dibawa dari Surabaya ke Jakarta. Nah, itu mobil ya boleh dibilang mobil di masanya tuh mobil paling oke gitu untuk tenaga, kenyamanan, mesinnya boxer 1400, dan stylish modelnya. Sampai sekarang pun ya udah jarang. Sekarang ada harga bangkainya ya. Harga bangkai itu sekarang 150 masih juta. mahal. Bangkainya doang loh, itu belum Betul. dibangun, 150 juta. Dulu itu mobil 5 tahun yang lalu mungkin ya, 4 tahun yang lalu di search bangkainya tuh masih 30, 40. Kondisinya kurang bagus, tapi sekarang bangkai 150 juta. Dan emang udah nggak ada, mobil juga nggak bisa. Udah jarang sekali. Nah, kalau sekarang kita mau ngomongin kenapa beli Mercy ini. Jadi kenapa kita beli Mercy W124 ini? Karena kita lagi pengen nyobain mobil klasik. Dan emang ada kesempatan kita cari-cari dulu tuh kira-kira mobil klasik yang nggak rewel, nggak ribet, yang berkualitas, yang udah legend, yang lumayan legend dan nyaman dan enak dipakai buat harian juga enak, buat Sabtu Minggu juga enak, buat weekend enak, dan kita masih bisa pakai bareng-bareng sama keluarga berlima. Jatuhnya ke mobil ini. Gitu. Kenapa dipilih yang tipe ini, E220? Nah, BTW Masterpiece. ini tipe yang E220 Masterpiece tahun 95. Kenapa pilih yang tipe ini? Karena kalau yang E320 waktu itu kita sempat juga ngelihat E320 dan keburu laku, guys. Jadi kita keduluan orang gitulah. Dan memang kan rencananya mau buat dipakai harian. Kalau 320 kan mungkin oke, tenaganya besar ya. Cuman mungkin ada pertimbangan di faktor efisiensi bahan bakar. Karena kan kita kalau pakai tuh jaraknya cukup jauh gitu. Dan kita mempertimbangkan efisiensi. Nah, makanya ya kita search di E220 inilah jalan tengah. Tenaga cukup besar, tetapi bahan bakar sudah efisien. Karena udah teknologi yang lebih baru, udah full injection, full. Itu salah satu faktor kenapa kita ngambil yang manual, karena cc kecil, kalau dikasih matic itu bakalan boyo. Betul. Kalau 320 matic oke lah, tenaga gede dan dia emang penyalurannya tuh tepat, maticnya oke, jadinya tenaganya oke, matic masih ya oke gitu. Kalau E220 pakai matic, aduh, boyo kasihan, karena badan yang segede gini dikasih transmisi matic ya gitulah, tau lah, makanya kita pilih manual. Dan ya lebih durability-nya, dan
perlu diingat kita semua hobinya sih matic sebenarnya ya. Kita semua suka matic gara-gara ya di Jakarta sendiri kan jalannya kita udah tahu macet dan nggak enak buat nyetir manual sebenarnya kalau nggak hobi-hobi banget. Jadi Dan ya, memang kita search juga di Google bahwa Mercy yang E220 tuh sekarang lebih diminati yang manual. Kalau dulu mungkin image Mercy harus matic gitu. karena Ya, tapi ini mobil bos ya dulu. kalau sekarang pikir udah usia yang cukup tua, 26-25 tahun. Ya itu kalau kita beli matic, kena maticnya bermasalah dan Betul. itu dibongkar, dibelah maticnya, belum tentu bisa kembali Iya. sempurna seperti baru. Itu pertimbangannya, makanya kita pilih manual. Dan kita sempat ketemu waktu itu lagi di bengkel ya. Bengkel khusus Mercy loh itu. Bengkel khusus Mercy di daerah Jakarta juga. Oh, iya. Dan ada juga satu owner Mercy, dia pakai Matic tahun 90-an juga, tahun 95, Mercy C-Class tapi pakai Matic dan Biaya ngobrol-ngobrol biaya perbaikannya sampai 33 juta dan Belum itu selesai. belum benar. Jadi kendalanya adalah ketika dia gigi Matic kan, dia Matic ngopornya agak lama, Telat. dan itu dia udah habis 33 juta dan nggak bener mobilnya. Iya. Makanya kita ngambil manual, lebih safety, dipakai juga lebih tenang. Kalau manual kan tinggal ganti kopling ya, rutin. Iya. Setiap berapa pemakaian kalau udah mulai aus kita ganti dan itu lebih simple. Dan kenapa kita pilih E220 Masterpiece? Karena E220 Masterpiece itu udah mulai langka di pasaran ya Pak. Iya, jadi untuk tipe Masterpiece ini sudah boleh dibilang sulit dicari, bahkan langka ya. Ini salah satu fenomena dari Mercedes-Benz. Ketika mobil ini langka, maka semakin mahal harganya ya. Itu yang kita jumpain. Begitu kita mau cari tipe ini, loh kok harganya mahal sekarang. Katanya ya udah susah nyarinya, benar. Apalagi mau cari dengan kondisi min yang masih seperti baru, yang masih layak pakai, yang kalau dipakai itu nggak ngerongrong gitu, Nggak rewel. Siapa sih yang mau pakai ngerewel? Karena kalau udah mobil semakin lama semakin tua ya, kita kalau nyari mobil yang busuk, yang misalkan yang kurang bagus aja tuh rasanya tuh, aduh gimana gitu kan. Apalagi kalau dari perspektif kita yang udah lumayan ngerti, kita keluarga kita udah lumayan ngerti mobil yang bagus mana, mobil yang jelek mana, mobil yang bagus. Dan kalau kita ngeliat mobil yang agak jelek pun sedikit, rasanya agak gimana gitu. Misalkan ya, let's say bekas tabrak lah, itu nggak bakalan kita pilih. Bekas banjir kita nggak bakalan pilih. Yang kayak gitu-gitu lah. Yang catnya orisinilnya udah bekas cat-catan ulang semua, itu kayak udah nggak bakalan kita pilih mobil itu. Yang keropos, yang ngesolnya, ya yang kondisi interiornya juga nomor Iya, satu kondisi ya. interiornya udah nggak original, Udah yang kayak bau. aduh itu udah enggak banget. Kita bakalan Enggak. itu, dan kita tuh dari 10 Mercy yang kita lihat, kita udah sampai nyari Mercy ini ke mana-mana, ke Bandung, keluar kota kita cari. Dan dari 10 yang kita lihat cuma dari 8 diantaranya, dari 10 yang kita lihat 8 diantaranya busuk semua. Range-nya ya. Iya. Segitu. Itu busuk semua, kita udah lihat kemana-mana, kita udah keliling berapa minggu kita keliling khusus nyari mobil ini. Kita keliling, kita kemana-mana, dan rata-rata keropos ya kayak gitu, keropos, bekas tabrak, interiornya udah nggak orisinil, catnya juga udah nggak orisinil, bau banjir, Mesinnya bergetar. mesinnya jelek, ya gitu-gitulah. Yang makanya kita ketika membeli mobil, usahain yang paling perfect agar kalian pakainya juga seneng dan enak, nikmat gitu dapet, oh iya barang kita barang bagus Ya, gitu. karena sebenarnya kalau dilihat Mercy ini mencari interior yang masih orisinil, yang masih bagus, yang masih bagus, yang tidak ada kerusakan, tidak ada robek-robek joknya, dashboardnya semua, setirnya juga yang masih bagus, itu sulit sekali. Sulit banget Udah jarang ya, kecuali itu dapat kilometer masih sedikit. Iya. Nah itu mungkin ada. Dan nyari yang kilometer sedikit itu juga lebih sulit lagi. Dan lebih mahal pasti biayanya, harga mobil itu. Seperti itu kurang lebihnya ya. Belum lagi elektriknya. Betul. Mobil-mobil ini kan dulu mobil tergolong yang mewah, dan itu lumayan banyak elektriknya. Kalau yang ini dari kre belakang elektrik, itu salah satunya. Kalau itu rusak motornya aja bisa sampai 9 jutaan. Itu baru motornya doang.
dan perbaikannya juga gak gampang nyari barangnya. Headrest ini ada vakumnya juga, dan paling sering Harus hidup kalau interior biasanya robek di bagian sini nih, bagian pinggang. kanan. Karena pengemudi keluar masuk suka ngegesek ini, sehingga bagian pinggangnya itu suka robek. Setir juga suka retrim, mengkilap. Persnelang Juga udah pada ini ciri khas Masterpiece, ada tandanya khusus. Nanti kita daripada kita ngobrol, nanti langsung kita liatin. Nih kita liatin langsung ya mobilnya kayak gimana kondisinya. Pasti kalian juga udah dari tadi udah nunggu pengen ngeliat kayak apa sih mobilnya. Langsung aja kita liatin. Ini dia kondisi dari luarnya guys. Dan ini bagian depan. Ini kita lihat dulu deh bagian dari yang utama, lampu utamanya. Lampu utamanya ini E220 Masterpiece pakai apa sih namanya, wiper, sama ada washernya juga di sini. Ini kondisinya mobil yang sangat-sangat oke banget kondisinya ini. Kalau menurut aku ini gila sih ini kondisinya. Tuh, kalian bisa lihat catnya masih mengkilap, masih orisinil guys, bagus banget. Velg-velgnya juga masih orisinil. Ini dia bagian sampingnya. Langsung aja yuk kita lihat ke bagian belakang. Kita lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang di sini. Ini E320. 320-nya ini apa? Emblem doang diganti, mestinya E220 Masterpiece. Dan kalau Masterpiece asli di sini ada buat infrared. Jadi kayak buat di remote-nya gitu bisa dipencet supaya dia kebuka. Gitu guys. Ini yang nandain Masterpiece asli atau Masterpiece palsu. Kondisi dari belakang. Tuh, aku aja sampai kelihatan guys bayangannya di sini. Gila ya. Ini bagus banget sih. Senang sekali bisa punya mobil ini, memiliki ini. Sekarang bagian samping kanannya. Bening banget, super bening, mantap sekali. Velg-velgnya masih orisinil semua. Per nggak ada yang dipotong, orisinil. Per nggak ada yang dipotong karena kita nggak main ceper-ceperin, karena mobil semakin tua semakin dinilai tingkat keoriginalitasannya. Nah ini kita langsung aja yuk interiornya. Sebelum masuk interiornya, di sini ada infrarednya buat apa? Remote gitu. Ini nandain Masterpiece yang asli sama yang palsu. Nih ada giniannya. Yuk. Joknya yang tadi dibilang masih nggak ada robek, biasanya rawan banget robek di bagian sini nih, karena pengemudi keluar masuk biasanya ngegesek-gesek ini, dan biasanya ini lama-lama bakalan robek. Dan ini masih bagus banget tuh, lihat kan. Ini kondisi interiornya. Ini dia door trim depannya. Ini tingkat kekuningannya karena sering dipegang, jadi dia gampang kuning dan gampang haus jadinya. Ini masih tergolong masih sangat-sangat bagus banget, dan sebenarnya ini bisa diperbaikin, dicat, tapi nanti hasilnya kalau dicat dan nanti dibersihin lagi dan akan pudar, ini jadinya malah rusak, dan itu apa ya, jadi nggak orisinil lagi. Mendingan kayak agak kuning sedikit, dan nggak kuningnya nggak terlalu parah, tapi ini nunjukin kalau ini belum pernah dicat dan masih asli. Ini tuh yang tadi agak kuning, yang ini nggak sama sekali kuning, dan ini karena ini adalah kursi penumpang bagian kiri, jadinya nggak terlalu sering didudukin. Yang paling sering didudukin adalah yang di sini, jadi agak sedikit kuning. Cuman ini it's okay banget lah, ini wajar menurut aku. Dan ini dia setirnya lihat kulitnya masih asli guys, tuh nggak botak, nggak licin. Ini kondisinya benar-benar oke banget. Kisi AC juga biasanya udah pada rusak guys, kisi AC. Ini masih oke banget tuh, ya kan. Ini oke banget, dan ini dia Masterpiece asli cuy. Terus nelangnya ini ada tuas-tuas di sini, dan ini masih belum hilang kan guys, apanya namanya, yang putih-putihnya ini masih belum hilang, tanda-tandanya belum botak. Ininya juga persnelangnya Masterpiece tulisan. Ini juga masih bagus, nggak gerowak-gerowak gitu. Panel-panelnya semua tuh lihat. Dan ini semua masih berfungsi guys. 1, 2, 3 masih berfungsi, 4 semua ini masih berfungsi semua. Boardnya nggak ada pecah-pecah. Joknya juga tuh. Joknya masih bagus banget. Kondisi dalamnya guys, duduk di belakang masih oke kan ininya.
biasanya di sini nih udah pada apa namanya, karena sering ditaruh barang ya sama orang, jadi rusak, ngeglember-glember gitu. Dan ini masih bagus nih dua-duanya, kiri kanan. Kondisinya tuh plafonnya masih oke. Joknya belakangnya ini ada namanya, kalau di sini fitur vacuum headrest kiri kanan. Jadi kalau misalkan kita mau celentang gitu bisa dicelentangin dari depan, dan itu pakai vakum. Dan kalau rusak itu lumayan juga harga betulin, dan ini masih bagus banget. Ini ada kre elektrik juga di belakang. Cen, coba Cen, tolongin Cen. Cet. Nah, dia bakal turun kayak gitu sendiri dari pencetan yang depan. Coba sekarang kerenya Cen, turunin. Oke, itu dia kerennya. Ini defogger belakangnya masih ada. Dan ini nih, coba naikin lagi kerennya. Nah, berfungsi dengan baik sekali. Juga yang salah satu sangat penting ya guys, ini masih ada owner's manual, petunjuk penggunaan kendaraan sedan. Ini bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia. Ini ada buku servisnya guys, tuh buku servisnya. Buku servisnya masih ada. Ini ada buat apa, head unit Pioneer. Yang karena itu head unitnya di sana Pioneer. Dan ini tuh workshop directory Asia. Jadi bengkel-bengkel yang ada di Asia. Di sini ada, waktu itu kemarin aku baca ada yang di Indonesia gitu tahun 94. Ini tempatnya, ada tulisannya Mercedes-Benz. Biasanya ditaruh dalam sini semua. Dan ini apa ya? Ini nggak tahu nih, coba kita lihat. International, aku nggak tahu guys. Nggak bisa bahasa Jerman guys. Ada orang Jerman di sini. 7,5. Maksudnya apa ya? Ada 3 guys. Ya, pokoknya masih lengkap lah. Ini salah satu yang penting banget. Apalagi kalau buat kita pakai, kita jadi tahu servisnya rutin, ininya semua masih lengkap guys. Di pintunya tuh selalu ada lampu di keempat pintu, dan ini lampu empat pintunya masih nyala semua, masih bagus banget. Dan nggak ada keropok di bawah sini. Biasanya ini rentan sekali keropok di sini, karatan di sini, dan ini nggak ada sama sekali. Mantep kan. Sini juga ada ininya, tulisannya Mercedes-Benz. Nih, tadi dari dalam, ini dari luar nih kondisi joknya. Bagasinya guys, ini ada segitiganya masih ada. Ada lampunya masih hidup. Ini kondisi bagasinya. Di sini ada beberapa peralatan gitu. Di sini juga ada persediaan, ada kayak oli-oli, ada sapu juga di sini buat jaga-jaga. Dan sini juga ada, di sini ada tuh, ada perkakas gitulah. Untuk kan bersih banget sih, masih karpetnya masih orisinil ini. Dan biasanya ya kalau di sini tuh suka ada karatan di dalam sini, kalian harus cek. Dan di sini nggak ada sama sekali guys, bersih dari karat, bebas karat. Di sini juga biasanya suka karatan, tapi di sini nggak ada sekarat sama sekali. Sangat good condition. Ini kita buka mesinnya ya. Aduh, ya kap mesinnya guys. Nah, ini kondisi mobilnya. Penang-penangnya masih ada semua komplit. 1, 2, 3, 4, 5. Ini namanya kan support radiator. Jadi kalau ini udah nggak ada nih, biasanya ininya bekas dicat atau bekas nabrak sampai sini, menyebabkan dia dicat dan harus ininya dicabut gitu loh. Ini jadi masih komplit semuanya, bukan bekas tabrak. Oke banget kondisinya. Ini cuma kotor aja, sorry banget. Ini mesinnya ya. Nah, terus biasa tuh mesinnya di sini covernya tuh banyak yang pecah-pecah gitu, banyak yang udah dilem. Ini masih bagus banget mesinnya. Ini belum dibersihin. Jadi nanti tugas saya adalah membersihkan ini kotor-kotor. Nah, biasanya juga ada di sini kan tempatnya power steering, biasanya suka bocor. Ini rembes-rembes oli guys, ini bersih banget dari rembes-rembes oli. Ini cuma kotor aja. Oke guys, gue lupa bikin closing. Jadi thank you banget yang udah nonton semuanya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen kira-kira bikin video tentang apa lagi abis ini
yang bagus-bagus, yang menarik, nanti kita coba bikin. Thank you banget yang udah nonton semuanya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Have a nice day.